dikenal sebagai Benteng Pendem, adalah sebuah benteng yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Benteng ini memiliki ukuran bangunan 165 meter kali 80 meter dengan luas tanah 15 hektar. Lokasinya mudah dijangkau, yakni dari kantor pemerintahan Kabupaten Ngawi kurang lebih 1 km arah timur laut. Letak benteng ini sangat strategis karena berada di sudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng ini dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi, sehingga terlihat dari luar seperti terpendam. Pada abad ke-19, Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur dan dijadikan pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perlawanan melawan Belanda yang berkobar dipimpin oleh seorang kepala daerah setempat, seperti di Madiun dipimpin oleh Bupati Kartorejo dan di Ngawi dipimpin oleh Adipati Judo Diningrat dan Raden Temenggung Surodirjo, serta salah satu pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani. Pada tahun 1825, Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda. Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845, yaitu Benteng Van den Bosch. Benteng ini dihuni tentara Belanda 250 orang bersenjata bedil, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Dipilih lokasi ini untuk pembangunan Benteng Van den Bosch karena Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun kala itu merupakan jalur perdagangan strategis, di mana jalur lalu lintas sungai yang dapat dilayari oleh perahu-perahu yang cukup besar sampai ke bagian hulu. Kala itu perahu-perahu tersebut memuat
berbagai macam hasil bumi berupa rempah-rempah dan palawija dari Surakarta, Ngawi menuju Gresik. Demikian juga Madiun Ngawi dengan tujuan yang sama. Lokasi Benteng Van den Bosch sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitarnya yang lebih tinggi agar Nama Benteng Van den Bosch diambil dari nama Jenderal Belanda. Jenderal Belanda Johannes van den Bosch merupakan sosok di balik pembangunan Benteng Van den Bosch. Awalnya benteng ini dibangun sebagai pusat pertahanan dari markas Belanda. Selain itu, ia membangun benteng di Ngawi ini untuk menyusun rencana-rencananya sebagai seorang jenderal. Johannes van den Bosch juga seorang yang membuat ide sistem paksa di Indonesia. Benteng ini juga sebagai bukti sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Pada zaman dahulu, penjajah Belanda membangun benteng-benteng di Ngawi. Salah satunya Benteng Van den Bosch. Selain menjadi tempat pertahanan, benteng-benteng ini dibangun untuk menguasai wilayah Ngawi karena Ngawi merupakan pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur. Melihat usaha Belanda dalam menguasai wilayah Ngawi, Pangeran Diponegoro tidak terima dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Juga terdapat sumur yang konon sebagai kuburan massal. Di sebelah selatan bangunan Benteng Van den Bosch terdapat 2 buah sumur yang konon digunakan Belanda untuk membuang jenazah korban tahanan dan para pekerja rodi, sehingga menjadi kuburan massal pada masa itu. Sumur tersebut memiliki kedalaman 100 sampai 200 meter. Ada juga yang mengatakan bahwa sumur itu juga digunakan sebagai kuburan massal pada masa pemberontakan PKI. Pada tahun 1942 sampai 1943, masa Perang Dunia Kedua, Benteng Van den Bosch sempat diserang dan dibom oleh tentara Jepang yang membuat beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan. Bangunan benteng ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa penjajahan. Kini bagian bangunan Benteng Van den Bosch yang terkena bom ditumbuhi semak-semak dan dibiarkan begitu saja seakan menjadi bukti kelamnya masa penjajahan kala itu. Sejarah Benteng Pendem Ngawi. Berdasarkan informasi dalam kompas.com Minggu 18 April 2021, Benteng Pendem dibangun oleh seorang arsitek Belanda bernama Jacobus van den Bosch antara tahun 1839 sampai 1845. Benteng yang letaknya di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi tersebut lokasinya tepat di kawasan pertemuan Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Hal ini membuat benteng yang terletaknya di atas lahan 15 hektar tersebut memiliki peran penting bagi pemerintah Hindia Belanda.
Haji Muhammad Nur Salim merupakan seorang utusan Pangeran Diponegoro yang sangat setia. Selain itu, ia juga mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Ngawi dan memotivasi perlawanan terhadap Belanda. Konon, Kiai Haji Muhammad Nur Salim memiliki kekuatan kebal terhadap peluru dan senjata, sehingga membuat pasukan Belanda merasa terdesak saat utusan Pangeran Diponegoro tersebut melakukan perlawanan bersama pasukannya. Maka Belanda membuat siasat dengan mengubur Kiai Haji Muhammad Nur Salim hidup-hidup di dekat benteng Van den Bosch. Ngawi atau benteng Van den Bosch saat ini tengah dipugar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR guna menjaga agar bangunan tidak semakin rusak. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi, Totok Sugiharto, mengatakan benteng pendem diperkirakan akan selesai pada awal 2023. Dia mengatakan bahwa saat ini benteng tersebut masih di bawah kelola TNI. Kendati demikian, terdapat pembicaraan soal rencana ke depan usai pemugaran dilakukan. Katanya, bentengnya masih di bawah TNI, jadi Dinas Pariwisata hanya untuk pemanfaatan ketika sudah selesai dan disepakati menjadi objek wisata. Tapi belum ada kesepakatan karena prosesnya panjang, ujar Toto kepada Kompas.com. Meski sedang direstorasi, namun Toto mengatakan bahwa ada kemungkinan wisatawan tetap bisa ke sana, namun kapasitas akan dibatasi. Selain karena pandemi, juga agar kunjungan tidak mengganggu proses pemugaran. Sebelum berkunjung, baik sebelum maupun sesudah proses pemugaran benteng, ada baiknya kamu mengetahui sejarahnya terlebih dahulu agar pengalaman berkunjung semakin menarik.